Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dasar-dasar manajemen bab 5, yaitu tentang mengorganisasikan. Selanjutnya, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan suatu wadah bagi beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Berikut, apa pentingnya sih organisasi dibentuk? Dapat dikatakan bahwa organisasi menciptakan suatu hubungan yang memungkinkan para pegawai menjalankan apa yang dinyatakan dalam perencanaan dan meraih tujuan organisasi tersebut. Organisasi sebagai sistem sosial. Dalam organisasi terdapat hubungan antar individu dan kelompok, dapat menciptakan perilaku individu. Bagaimana dapat kita lihat dalam gambar, terdapat manajer puncak atau top manager, berperan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan dan bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan. Manajer puncak dituntut untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan bimbingan terhadap manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah atau middle manager mempunyai dua peran, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai instruksi manajer puncak dan memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah atau lower manager mempunyai peran mengawasi dan memimpin tenaga-tenaga operasional. Organisasi formal dan non-formal. Organisasi dapat juga dibagikan ke dalam organisasi formal dan non-formal. Organisasi formal, aktivitas para anggota organisasi dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuan, mempunyai tujuan, struktur, dan pola hubungan kerja yang teratur melalui manajemen, merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi formal. Oleh sebab itu, organisasi formal merupakan kumpulan orang-orang yang dapat berkomunikasi satu sama lain, bersedia untuk bertindak, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, organisasi informal adalah gabungan aktivitas perseorangan tanpa tujuan walaupun memberikan sumbangan terhadap hasil gabungan tersebut. Teori organisasi. Teori organisasi cenderung lebih berorientasi pada teori dan berada pada tingkat makro. Kass dan Rosenzweig 2002 mendefinisikan bahwa teori organisasi adalah studi lapangan berdasarkan teori, penelitian, dan pengamatan. Teori organisasi menganalisis, memahami sikap, perasaan, persepsi, motif, dan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi secara teori difokuskan pada pemahaman mengenai perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Bidang ilmu ini berkaitan dengan berbagai isu praktis, antara lain membantu pegawai dalam memperoleh lebih banyak kepuasan dalam kehidupan organisasinya, dan membantu para manajer menjadi lebih efektif dalam menangani sumber daya manusia. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi cenderung lebih bersifat terapan dan berada pada tingkat makro. Pengembangan organisasi berfungsi secara praktis dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi berupaya untuk mengubah, mengembangkan, dan memperbaiki organisasi dengan bantuan dari ilmu-ilmu perilaku. Manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia cenderung bersifat terapan dan berada pada tingkat mikro. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi yang sama dengan bidang-bidang manajemen lainnya seperti manajemen pemasaran, keuangan, dan operasi produksi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, effective, yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Secara terminologi, efektivitas banyak didefinisikan oleh para ahli. Salah satunya, menurut pendapat Emerson yang dikutip oleh Suwarno Hadingrat, efektivitas adalah ukuran yang dimiliki dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Dapat dikatakan efektif jika telah terpenuhinya target yang ingin dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Efisiensi. Efisiensi menurut Peter adalah mengeluarkan biaya kecil dan mencapai atau menghasilkan sesuatu. Misalnya, seorang manajer yang efisien menggunakan input sekecil mungkin untuk menghasilkan produk. Produktivitas berasal dari bahasa Inggris productivity, yang merupakan gabungan dari product dan activity. Menurut Cambridge, produktivitas adalah tingkat di mana bisnis mampu menghasilkan barang. Menurut Hussain, produktivitas dapat diartikan dalam perbandingan, yaitu produktivitas efektif menghasilkan output dan efisien menggunakan input, atau dapat diartikan perbandingan hasil yang dicapai atau output dengan semua sumber daya yang digunakan atau input. Simpelnya adalah modal kecil menghasilkan produk. Sekian materi yang kami jelaskan. Apabila ada kesalahan disengaja ataupun tidak, kami memohon maaf dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.